Tiba-tiba, ponselku bergetar. Terlihat sebuah pesan dari suamiku, tetapi kata-katanya membuat darahku berdesir. Bu, kalau sayang anak, jangan pulang dulu. Aku memandang layar itu dengan perasaan bingung. Kenapa dia berkata begitu? Apa yang terjadi di rumah? Suaranya masih terdengar di telingaku, diucapkan dalam percakapan terakhir yang terdengar biasa, tidak ada yang mencurigakan. Tapi kalimat itu mengubah segalanya. Sesuatu terasa salah, sangat salah. Aku menoleh keluar jendela. Di bawah cahaya redup, aku bisa melihat seseorang berdiri di halaman rumah, seorang pria yang tak aku kenal. Tapi yang lebih aneh, sepertinya dia tahu aku sedang mengamati. Detik itu, ketegangan membekapku. Dan malam itu, aku tahu ada bahaya yang lebih besar menanti. Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini? Rumah itu terasa lebih besar dari yang aku bayangkan. Setiap langkahku di lantai kayu yang halus terdengar begitu jelas, meskipun ada suara kipas angin yang berputar pelan. Aku baru saja tiba di rumah mertua untuk menginap, berharap ini akan menjadi kunjungan yang menyenangkan. Tapi begitu aku melangkah masuk, sesuatu terasa berbeda. Ada semacam jarak tak terlihat di antara kami, sesuatu yang lebih sulit untuk dipahami. Suamiku yang biasanya selalu ada di sisi, sekarang tampak terpisah, tidak seperti yang aku kenal. Ibu mertuaku menyambut dengan senyum yang ramah, namun ada tatapan yang tidak bisa kutangkap dengan jelas, seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ada yang tidak beres, dan aku merasa semakin terasing. Mungkin itu hanya perasaanku yang berlebihan, namun setiap langkahku semakin membawa perasaan cemas yang tumbuh perlahan. Suasana di rumah ini terlalu sunyi, bahkan lebih tenang dari yang seharusnya. Aku menatap sekeliling, mencoba mencari jawaban, namun hanya ada benda-benda yang tampak terlalu teratur, terlalu rapi, seolah semuanya sudah dipersiapkan sebelumnya. Sayang, kamu baik-baik saja? Suamiku bertanya dengan nada cemas, namun suaranya terasa jauh. Aku menatapnya sebentar, mencoba mencari jawaban di matanya, namun dia mengalihkan pandangannya, seolah menghindar. Apa yang sedang terjadi? Dia menyuruhku tidur di ruang tamu malam itu. Awalnya, aku kira itu hanya kebiasaan keluarga mereka, namun ada rasa canggung yang menggelayuti setiap kata yang dia ucapkan. Tidak ada penjelasan yang jelas mengapa aku harus tidur terpisah dari dia. Setiap kali aku mencoba mendekat, dia seolah menghindar, semakin sering meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang terasa asing ini. Malam semakin larut, dan aku merasa semakin terperangkap dalam kebingunganku. Suasana rumah yang sepi membuat setiap suara kecil terdengar begitu keras. Langkah kaki ibu mertuaku yang berputar di lorong, suara pintu yang terbuka dengan lembut, semuanya semakin menambah ketegangan. Aku mencoba tidur, tetapi tidak bisa. Setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya. Kamar tidur yang jauh, dan aku yang terjebak dalam ruang tamu ini. Keheningan itu mengikatku dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Aku berbalik, berusaha mencari kenyamanan dalam suara-suara malam yang aneh. Ketika aku berjalan ke meja di sudut ruang tamu, mataku tertuju pada sebuah benda yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah foto, yang tampaknya begitu biasa, namun membuat darahku berhenti sejenak. Di dalamnya, suamiku tersenyum bahagia bersama seorang wanita lain, wanita yang tidak pernah aku kenal. Mereka berdiri begitu dekat, seolah mereka memiliki hubungan yang lebih dari sekadar kenalan. Wajah mereka cerah, begitu penuh kebahagiaan, namun yang kutahu adalah, aku tidak pernah melihat wanita ini sebelumnya. Hatiku berdegup kencang, dan pikiranku mulai dipenuhi oleh pertanyaan yang tidak bisa aku jawab. Kenapa foto ini ada di sini? Kenapa tidak ada yang memberitahuku tentangnya? Kenapa suamiku tidak pernah menceritakan tentang wanita ini? Perasaan cemas yang selama ini aku rasakan, kini berubah menjadi sebuah kepastian yang menyesakkan. Aku merasa terperangkap dalam kebohongan yang lebih besar daripada yang bisa aku bayangkan. Kepercayaan yang aku bangun dalam pernikahan ini mulai hancur begitu saja. Aku menatap foto itu sekali lagi, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Suamiku, yang selama ini aku percayai, kini terasa seperti seorang asing. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Rumah ini,
yang seharusnya menjadi tempat yang aman, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kebingungannya. Aku mulai meragukan segalanya. Langkah kaki terdengar dari luar, dan aku berbalik dengan cepat. Suamiku berdiri di depan pintu, wajahnya terlihat khawatir, tetapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih gelap di matanya. Aku ingin bertanya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kata-kataku terhenti begitu saja. Keheningan antara kami semakin menebal, dan aku tahu, malam ini, segalanya akan berubah. Cliffhanger ending. Suamiku hanya menatapku sebentar sebelum berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Jangan pergi kemana-mana, ada yang ingin kujelaskan." Transition. Ketegangan semakin meningkat saat aku mulai meragukan pernikahanku dan merasa semakin terperangkap dalam kebohongan yang lebih dalam. Aku duduk di atas sofa, menatap pintu kamar tidur suamiku yang tertutup rapat. Rumah mertua ini terasa semakin besar dan kosong, seperti labirin yang tak bisa aku jelajahi sepenuhnya. Di luar, angin malam berdesir pelan, tetapi suasana dalam rumah ini terasa semakin mencekam. Suami, yang seharusnya ada di sisiku, kini entah di mana, dan setiap detik yang berlalu semakin menambah kecemasan yang aku rasakan. Aku memegangi foto yang kutemukan di ruang tamu, foto yang membuat darahku berhenti sejenak. Suamiku tersenyum dengan wanita yang tidak aku kenal. Mereka berdua terlihat sangat akrab, seolah mereka lebih dari sekadar teman. Kenapa aku baru menemukan foto ini? Kenapa suamiku tidak pernah memberitahuku tentang wanita ini? Semua rasa ingin tahu yang tadi terasa seperti bisikan, kini berubah menjadi ketakutan yang memuncak. Aku merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan dariku, tetapi kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Mataku tertuju pada jendela, menatap keluar rumah, tetapi yang kutemukan hanya bayangan. Tidak ada yang berbeda, namun perasaan yang menggelayuti semakin kuat. Ada sesuatu yang salah. Tatapan mataku beralih pada suamiku yang tiba-tiba muncul di ruang tamu. Wajahnya tampak cemas, namun ada sesuatu yang tidak aku kenali. Ketegangan di wajahnya semakin memperburuk perasaan yang aku coba sembunyikan. Dia berjalan pelan, tanpa suara, dan berdiri tepat di depanku. "Kenapa kamu memeriksa foto itu?" tanyanya, suaranya rendah dan penuh ketegangan. Aku menatapnya dengan bingung, mencoba mencari jawaban di matanya, tetapi dia menghindar. "Aku hanya ingin tahu kenapa kamu tidak memberitahuku tentangnya," jawabku dengan suara yang hampir tak terdengar. Suamiku menarik napas panjang, namun tidak ada penjelasan yang keluar dari mulutnya. Hening. Waktu berjalan perlahan, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Setiap detik yang berlalu semakin memperburuk perasaan terasingku. Rumah ini terasa semakin mengekang. Setiap langkah suamiku yang mendekat terasa semakin mengancam, meskipun dia tidak mengucapkan kata-kata yang menakutkan. Suasana semakin mencekam saat keluarga mertuaku mulai datang dan berkumpul di ruang makan. Mata mereka, yang biasanya penuh kehangatan, kini terlihat lebih tajam, penuh kecemasan yang tak bisa aku pahami. Ibu mertuaku yang biasanya ramah, kini menatapku dengan tatapan kosong, seolah ada yang dia sembunyikan. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka semakin memperburuk ketegangan yang aku rasakan. Aku merasa seperti ada yang mengawasi setiap langkahku, tetapi siapa? Apa yang mereka sembunyikan dari aku? Tiba-tiba, sebuah suara berderak di luar. Langkah kaki yang cepat, disertai dengan bisikan. Aku terdiam, mencoba mendengarkan lebih baik. "Siapa itu?" bisikku pada diri sendiri. Namun tidak ada jawaban. Yang ada hanya keheningan yang mencekam. Suamiku tiba-tiba bangkit dan berjalan ke arah pintu, matanya yang gelap hanya menunjukkan kecemasan. Aku ingin bertanya, tapi kata-kata itu terasa begitu berat untuk keluar. Dia menoleh dan berkata, "Jangan keluar malam ini." Suaranya penuh dengan urgensi, tetapi ada sesuatu dalam nada itu yang membuatku merinding. Ada yang ingin kujelaskan besok. Aku menatapnya dengan bingung. Apa yang terjadi? Kenapa dia begitu ketakutan? Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang semakin menekan. Kepercayaan yang selama ini aku miliki mulai retak, dan aku merasa semakin terperangkap dalam ketidakpastian yang tak bisa aku hindari. Aku kembali menatap foto itu. Wajah suamiku di dalamnya terasa begitu jauh, seolah ada sesuatu yang hilang.
Kenapa dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi? Kenapa setiap percakapan selalu berakhir dengan jawaban yang kabur? Aku mulai meragukan segalanya. Ketegangan semakin meningkat, dan aku tahu, besok, aku harus menemukan kebenaran. Aku tidak bisa lagi membiarkan ketakutan ini menguasai diriku. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi aku untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cliffhanger ending. Suamiku memandangku sekali lagi dengan mata yang penuh kecemasan. Jangan keluar malam ini, katanya, dan untuk pertama kalinya aku merasakan bahwa dia juga terperangkap dalam ketakutannya sendiri. Transition. Rasa ingin tahu dan ketakutan membawaku pada keputusan yang lebih berisiko, namun aku tidak tahu apakah itu keputusan yang tepat. Aku menatap suamiku yang berdiri di depanku, wajahnya lebih serius dari yang pernah kulihat sebelumnya. Matanya yang biasanya hangat dan penuh kasih kini tampak gelap, penuh kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Seakan-akan ada sesuatu yang dia sembunyikan, sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kubayangkan. Kami berdiri di ruang tamu yang tenang, namun rasa takutku semakin menebal, menutup setiap ruang untuk berpikir jernih. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Aku hampir berbisik, suara yang keluar begitu pelan, hampir tidak terdengar. Suamiku mengalihkan pandangan sejenak, menatap ke lantai, sebelum akhirnya mengangkat wajahnya. Ada keraguan di matanya, namun juga keputusasaan yang mulai menyelubungi wajahnya. Aku tidak bisa memberitahumu lebih awal, jawabnya dengan suara serak. Keluargaku, mereka terlibat dalam sesuatu yang sangat besar. Aku terjebak dalam permainan ini, dan sekarang aku tidak tahu bagaimana keluar. Dunia yang selama ini aku anggap aman, rumah yang kuanggap tempat perlindungan, kini terasa seperti perangkap yang mengancam. Suamiku, yang selama ini aku percayai, ternyata juga bagian dari kebohongan besar ini. Keluarganya, yang selalu kuanggap biasa, ternyata terlibat dalam jaringan kriminal internasional. Aku terdiam, mulutku terasa kering. Kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Apa yang dia sembunyikan selama ini? Kenapa aku baru mengetahuinya sekarang, setelah segalanya terasa begitu terlambat? Jadi, semuanya ini hanya kebohongan? Tanyaku, mataku mencari jawaban di wajahnya, namun yang kutemukan hanya ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Kamu terlibat dalam semua ini? Suaraku mulai terdengar lebih keras, meskipun aku berusaha untuk tetap tenang. Suamiku mengangguk perlahan, matanya yang kosong menatap jauh ke depan. Ya, aku terjebak. Mereka sudah merencanakan semuanya sejak lama. Aku tidak bisa lari, dan aku tidak bisa melawan. Suaranya penuh dengan kesedihan dan penyesalan yang sangat mendalam. Aku bisa merasakan beban yang dia bawa, namun di dalam diriku ada perasaan yang jauh lebih gelap, lebih menakutkan. Aku merasa terhianati, tidak hanya oleh suamiku, tapi juga oleh seluruh keluarganya. Semua yang selama ini aku percayai kini hancur begitu saja. Rumah ini, tempat yang kuanggap aman, ternyata penuh dengan kebohongan dan ancaman. Aku merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak bisa aku bangun dari dalamnya. Setiap kata yang keluar dari suamiku semakin memperburuk keadaan. Aku harus memilih antara mempercayainya lagi, atau berjuang untuk diri sendiri. Suamiku mulai berbicara lagi, tetapi kali ini ada sesuatu yang lebih berat dalam suaranya. Kita sudah terjebak dalam konspirasi besar. Aku tidak bisa keluar dari sini, dan kamu juga tidak bisa. Matanya yang sebelumnya penuh dengan kebingungan, kini tampak lebih jelas, lebih tajam. Dia tahu bahwa kami tidak bisa melarikan diri. Kami tidak hanya terjebak dalam kebohongan, tapi juga dalam sebuah dunia yang lebih besar dan lebih berbahaya. Aku merasakan ketakutan yang semakin merayap. Semuanya terasa semakin tidak terkendali. Suamiku yang selama ini aku anggap sebagai pelindung, kini menjadi bagian dari ancaman itu sendiri. Setiap keputusan yang aku ambil, sekarang terasa seperti pilihan antara hidup dan mati. Bagaimana aku bisa mempercayainya lagi? Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup ini setelah semua yang terjadi? Suasana semakin mencekam, dan aku mulai merasakan keputusasaan yang dalam. Tidak ada jalan keluar yang jelas. Tidak ada pilihan yang mudah. Setiap pilihan yang ada sekarang adalah taruhan besar, bukan hanya untukku, tetapi untuk hidup kami berdua.
Aku harus mencari cara untuk bertahan, meskipun aku tahu bahwa apapun yang aku pilih, itu tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Suamiku berdiri diam di depanku, dan dalam diam itu aku bisa merasakan ketakutan yang sama mengalir di tubuhnya. Ada kesepakatan yang tak terucapkan di antara kami, bahwa kami tidak bisa melarikan diri. Kami terperangkap, dan sekarang kami hanya bisa bertahan. Cliffhanger ending. Suamiku menatapku dengan tatapan kosong. Tidak ada jalan keluar, katanya pelan, dan aku tahu dia berbicara dengan penuh penyesalan. Kita sudah terjebak, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Transition. Keputusan yang harus diambil semakin sulit, namun kami harus mencari cara untuk bertahan, meskipun kami tahu bahwa itu berarti menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan. Di tengah malam yang sunyi, aku dan suamiku berbisik dengan cepat, saling bertukar rencana yang semakin terasa mustahil. Rumah ini yang selama ini kuanggap aman, kini terasa seperti perangkap yang semakin rapat. Suara derap kaki di luar semakin keras, seperti ada yang mengawasi kami. Setiap detik terasa lebih berat, setiap keputusan yang kami buat sekarang menjadi taruhan hidup dan mati. Cepat, kita harus keluar sebelum mereka tahu, bisik suamiku, wajahnya pucat, matanya penuh dengan kecemasan yang tak bisa lagi dia sembunyikan. Aku mengangguk, tapi tubuhku terasa kaku. Ada ketakutan yang mengalir begitu deras, mengikat setiap gerakan. Tapi apa yang harus kami lakukan? Di luar, kegelapan menyelimuti halaman rumah, dan suara langkah kaki yang semakin mendekat menambah ketegangan yang aku rasakan. Kami berusaha bergerak dengan cepat, tetapi langkah kami terasa semakin berat, seolah setiap detik yang berlalu membawa kami lebih dekat pada bahaya yang tak bisa kami hindari. Ke sana, suamiku menunjuk ke pintu belakang, dan kami mulai bergerak dengan hati-hati. Suasana semakin mencekam, setiap gerakan terasa lebih jelas dalam keheningan itu. Rumah yang tadinya familiar, kini terasa begitu asing. Di setiap sudutnya, aku merasa ada mata yang mengawasi, ada sesuatu yang tidak tampak namun mengintai. Aku menatap suamiku, ingin bertanya, tetapi bibirku terasa keluh. Tidak ada kata yang bisa keluar. Kepercayaanku padanya mulai goyah. Dia yang dulu aku percayai sepenuhnya, kini adalah orang yang sama sekali berbeda. Terperangkap dalam jaringan yang lebih gelap dari yang aku bayangkan. Tapi saat kami berjalan melewati lorong sempit, aku melihat sesuatu yang mengubah segalanya. Di meja dekat pintu, ada sebuah dokumen terbuka, sebuah nama yang tidak aku kenali tertera jelas di atasnya, nama yang ternyata sangat penting. Keluarga kita, mereka bukan hanya terlibat. Mereka memimpin semuanya, bisik suamiku, suaranya hampir tak terdengar di telingaku. Aku menatapnya, terkejut, otakku berusaha mencerna informasi ini, namun semakin lama, semuanya semakin terasa tidak nyata. Jadi selama ini, semua ini bagian dari rencana besar, tanyaku, suara gemetar, namun ada kemarahan yang mulai tumbuh di dalam dadaku. Suamiku hanya mengangguk, dan aku merasa dunia sekelilingku runtuh begitu saja. Aku bisa merasakan keputusasaan itu merayap, membungkus setiap inci tubuhku. Kami berdua terperangkap dalam permainan yang lebih besar daripada yang kami kira. Kepercayaan yang ada mulai hancur, teriris oleh kenyataan pahit ini. Kami hanya berpura-pura hidup dalam kebohongan, dan sekarang kami harus melawan, meskipun kami tidak tahu seberapa besar kekuatan yang harus kami hadapi. Tapi kami tidak bisa mundur. Kami tahu, jika kami tetap tinggal, itu berarti kematian bagi kami. Jadi kami terus berjalan, meskipun ketakutan mulai menguasai pikiran kami. Saat kami sampai di pintu belakang, suamiku mencoba membuka kunci, tapi terasa sulit. Ada yang salah, katanya, napasnya terengah-engah. Aku menoleh, semakin khawatir. Pintu itu tidak terbuka. Seperti ada yang menghalangi kami. Kami tidak punya banyak waktu. Langkah kaki semakin dekat, dan detik-detik itu terasa seperti jam yang berdetak dengan keras di telingaku. Suamiku mencoba lagi, dengan lebih cepat, namun tetap gagal. Aku menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ini begitu sulit? Aku bisa merasakan tubuhku yang mulai lelah, namun kami harus bertahan. Kami harus keluar, atau semuanya akan berakhir malam ini. Dan saat itulah, terdengar suara keras dari luar,
suara kunci yang berputar di luar pintu belakang. Kami terperangkap. Cliffhanger ending. Pintu itu akhirnya terkunci dari luar. Kami terperangkap dalam rumah ini, dan tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Transition. Ketegangan semakin tinggi, dan pilihan kami semakin sempit. Keheningan malam itu begitu pekat, hampir tak ada suara selain desah napas kami yang terdengar dalam keheningan yang menyesakkan. Aku dan suamiku berdiri di ruang tamu, dikelilingi oleh bayang-bayang yang semakin gelap. Setiap detik terasa berat, penuh dengan rasa cemas yang menggantung di udara. Kami sudah terperangkap dalam rumah ini, di bawah pengawasan yang semakin ketat, dan tidak ada jalan keluar yang jelas. Setiap keputusan yang kami buat sekarang berisiko, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang akan meledak kapan saja. Suamiku menatap ke arah pintu, wajahnya penuh kecemasan, tetapi di matanya ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada harapan yang tak bisa diungkapkan, sebuah harapan yang semakin tipis. Kita butuh bantuan, katanya akhirnya, suaranya hampir tak terdengar, tapi aku bisa merasakan urgensinya. Aku menatapnya, mencoba mencerna kata-katanya, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap di luar sana. Tapi siapa yang bisa kita percayai sekarang? Bisikku, tak bisa menahan ketegangan yang semakin mencekam. Semua yang aku percayai selama ini kini hancur. Suamiku, yang dulu aku anggap pelindung, kini hanya terperangkap dalam kebohongan besar yang kami coba lari dari. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan pelan. Suaranya sangat lembut, tetapi cukup untuk membuatku terkejut. Aku menoleh, dan melihat sosok pria yang tidak aku kenali, tetapi wajahnya terasa familiar. Sepipa suamiku. Dia melangkah masuk dengan tenang, matanya tajam, penuh dengan sesuatu yang aku tak bisa tangkap. Ada perasaan tidak biasa yang datang bersamanya, sesuatu yang memberi sedikit harapan, namun juga menambah keraguan. Aku tahu kalian terjebak, katanya dengan suara rendah, namun tegas. Aku sudah lama curiga ada yang tidak beres. Keller kakak. Mereka tidak hanya terlibat dalam bisnis yang kotor. Mereka lebih dalam dari yang kalian kira. Kata-katanya menghantamku seperti petir di siang bolong. Semua yang selama ini aku dengar, semua yang selama ini kuanggap hanya kebohongan, kini berubah menjadi kenyataan yang lebih besar, lebih mengerikan. Sepupu suamiku, yang tidak pernah aku kenal lebih dekat, ternyata tahu lebih banyak dari yang aku duga. Dia memberi kami informasi yang sangat penting, tentang jaringan yang lebih besar, dan tentang betapa dalamnya keluarga ini terlibat. Kepercayaannya terhadap keluarga ini sudah lama runtuh, dan dia datang ke kami, menawarkan bantuan yang sangat kami butuhkan. Aku bisa bantu kalian keluar, lanjutnya dengan tenang. Tapi kita harus bergerak cepat. Keluargaku sudah mengetahui bahwa kalian curiga. Keputusan kami semakin sulit. Kami terperangkap dalam dunia yang lebih gelap, lebih berbahaya dari yang kami duga. Tetapi ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Kami mulai merencanakan pelarian kami, menyusun langkah-langkah yang harus diambil agar bisa keluar dari cengkraman keluarga mertuaku. Suami dan sepupu suamiku bekerja sama, saling berbagi informasi yang selama ini mereka sembunyikan. Tetapi meskipun ada sedikit cahaya di ujung terowongan, aku bisa merasakan bahwa segala sesuatu masih sangat rapuh. Kepercayaan kami terhadap satu sama lain mulai teruji. Sepupu suamiku memberi kami informasi tentang jalur-jalur yang bisa kami ambil untuk melarikan diri. Ada tempat aman, tetapi kami harus bergerak cepat dan hati-hati. Setiap gerakan harus dihitung, setiap keputusan harus diambil dengan penuh perhitungan. Aku tahu risiko yang kami hadapi, tetapi kami tidak punya pilihan. Kami harus keluar, atau kami akan terperangkap selamanya. Namun, saat kami mulai merencanakan langkah berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sepupu suamiku yang selama ini menjadi harapan kami tiba-tiba menghilang. Aku tidak tahu bagaimana atau mengapa, tetapi ketika aku masuk ke ruang tamu, aku melihat jejak darah di lantai. Jejak yang mengarah ke pintu belakang yang terbuka sedikit. Ketakutan mulai merayap, dan tubuhku mulai gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dia menghilang begitu saja? Suamiku tampak sama terkejutnya. Dia berlari ke pintu, matanya penuh dengan kecemasan. Dia tidak mungkin pergi begitu saja, katanya dengan suara yang gemetar. Ada yang salah?
Kami berdua berdiri di tengah ruang tamu yang terasa semakin sempit, tubuh kami kaku dengan rasa takut yang tak bisa kami hindari. Kepercayaan kami semakin menipis. Sepupu suamiku, yang kami anggap sebagai sekutu, kini menghilang begitu saja, meninggalkan kami dengan lebih banyak pertanyaan dan ketakutan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap yang mengintai kami, dan kami tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapinya. Cliffhanger ending. Sepupu suamiku menghilang begitu saja, meninggalkan jejak darah di lantai. Kami terperangkap dalam kebingungannya, dan ketakutan semakin mendalam. Transition. Kepercayaan semakin menipis, dan ketakutan semakin mendalam. Kami tahu, kami harus bergerak cepat, tetapi risiko semakin besar. Di ruang tamu yang sunyi, aku duduk diam, mencoba mencerna semua yang baru saja terungkap. Suamiku berdiri di depanku, wajahnya semakin suram, matanya penuh dengan penyesalan yang tak bisa disembunyikan. Aku merasakan tubuhku kaku, ketegangan mengalir deras, membekap setiap pikiran yang mencoba merangkai kata-kata. Ini bukan hanya tentang keluarga mertuaku lagi. Ini lebih besar dari itu. Kami terperangkap dalam kebohongan yang lebih dalam dari yang bisa aku bayangkan. Suamiku akhirnya mengakui semuanya. Selama ini, aku hanya melihat permukaan, dan ternyata di bawahnya ada dunia yang begitu gelap, penuh dengan rahasia dan kekerasan. Keluarga mertuaku, yang selama ini aku anggap sebagai keluarga yang normal, ternyata terlibat dalam jaringan kriminal internasional. Mereka bukan hanya terlibat, mereka yang mengendalikannya. Suamiku sendiri, orang yang aku cintai, ternyata memiliki peran yang lebih besar dalam semuanya. Setiap langkah yang kami ambil selama ini sudah diprediksi, dipersiapkan. Kami hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Aku tak bisa lagi terus berbohong, kata suamiku dengan suara gemetar, seolah kata-katanya itu adalah pengakuan yang paling sulit baginya. Mereka sudah mengendalikan semuanya, bahkan aku. Dan sekarang, kamu juga terjebak dalam permainan ini. Aku terdiam. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Terperangkap. Semua yang aku anggap sebagai kebenaran, semua yang aku percaya tentang suamiku, tentang keluarganya, kini hancur begitu saja. Rumah yang selama ini kuanggap tempat yang aman, tempat yang kami bangun bersama, kini terasa seperti penjara yang tak bisa aku hindari. Kami tidak bisa melarikan diri. Mereka sudah mengatur semuanya. Setiap langkah kami, setiap pilihan yang kami buat, semuanya berada di bawah kendali mereka. Jadi, kita tidak bisa keluar? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Mataku menatap suamiku, mencoba mencari jawaban di sana, namun yang kulihat hanya rasa bersalah yang mendalam. Dia mengangguk pelan, wajahnya tenggelam dalam keputusasaan. Kita sudah terjebak dalam sistem yang tidak bisa kita kontrol, katanya lagi. Dan mereka tahu semuanya. Kita sudah dilacak sejak awal. Aku merasa tubuhku melemas, seolah semua kekuatan yang aku punya hilang begitu saja. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat aman. Setiap keputusan yang kami buat, setiap detik yang berlalu, semakin mempersempit ruang kami. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Apa yang bisa kami lakukan untuk melarikan diri dari cengkeraman ini? Kami hanya bisa bertahan. Bertahan dalam kebohongan, bertahan dalam permainan yang sudah kami mulai tanpa sadar. Keputusan yang harus kami ambil kini semakin jelas, tetapi itu juga semakin sulit. Suamiku, yang selama ini aku percayai sepenuhnya, kini terperangkap dalam permainan yang jauh lebih besar dan lebih gelap daripada yang bisa aku bayangkan. Ketika dia menceritakan lebih banyak tentang rencana keluarga mertuanya, aku mulai melihat betapa dalamnya pengkhianatan ini. Tidak hanya terhadapku, tetapi juga terhadap semua yang kami bangun bersama. Tidak ada tempat yang aman, suamiku berbisik, matanya penuh dengan penyesalan. Kita sudah terlambat. Aku menatapnya, tubuhku terasa kaku, dan kata-kata itu menggantung di udara. Apa yang bisa kami lakukan sekarang? Suamiku, yang dulu menjadi pelindungku, kini menjadi bagian dari ancaman yang lebih besar. Kami berdua berada di ujung jurang, dan setiap langkah yang kami ambil sekarang adalah pilihan hidup dan mati. Tiba-tiba, pintu ruang tamu terbuka dengan pelan. Aku menoleh, dan melihat ibu mertuaku berdiri di sana, wajahnya tampak tenang,
namun ada sesuatu di balik matanya. Sesuatu yang menakutkan. Dia tidak berbicara, hanya berdiri di sana, seolah menunggu kami untuk menghadapinya. Aku bisa merasakan ketegangan di udara semakin menebal. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk menghindari ini. Kami harus berhadapan dengan kenyataan yang tak bisa lagi disembunyikan. Tidak ada lagi yang bisa kalian lakukan, ibu mertuaku berkata pelan, matanya tajam menatap kami. Kami sudah mengendalikan semuanya sejak lama. Aku merasa tubuhku gemetar, dan suara ibu mertuaku itu terdengar seperti deru ombak yang datang menghantam. Mereka tahu. Mereka selalu tahu. Dan sekarang, mereka akan mengakhiri semua ini dengan cara mereka sendiri. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap tindakan mereka, semakin menunjukkan bahwa kami tidak punya pilihan lagi. Cliffhanger ending. Suami akhirnya mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Karena mereka semua sudah dijebak dalam permainan yang tidak dapat mereka kendalikan. Transition. Namun, ada satu pilihan terakhir yang bisa menyelamatkan mereka, tetapi pilihan itu datang dengan pengorbanan yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Suasana di rumah mertuaku malam itu terasa sangat berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang gelap dan menekan. Aku dan suamiku berdiri di tengah ruang tamu, saling berhadapan dengan keluarga yang selama ini kami anggap sebagai pelindung. Kami terjebak dalam sebuah permainan yang lebih besar dari yang bisa kami bayangkan, dan malam ini adalah puncaknya. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, tidak ada lagi ruang untuk lari. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka semakin menambah beban yang kami rasakan. Kami sudah berusaha kabur, merencanakan pelarian yang penuh risiko, namun semakin lama kami semakin terperangkap. Setiap keputusan yang kami buat malam ini adalah taruhan hidup dan mati. Keluarga mertuaku, yang selama ini tampak biasa, ternyata adalah bagian dari jaringan yang lebih gelap, dan kami hanya menjadi pion dalam permainan mereka. Kini, saatnya untuk menghadapi kenyataan, menghadapi mereka langsung, dan merasakan apa yang selama ini kami coba hindari. Ibu mertuaku berdiri di depan kami, matanya yang tajam menatap suamiku dan aku dengan penuh penyesalan yang seolah sudah terlambat untuk diungkapkan. Kalian sudah terlalu jauh, katanya, suaranya tenang namun penuh ancaman. Tidak ada yang bisa kalian lakukan lagi. Kami sudah mengendalikan segalanya. Suamiku mengangkat tangan, menahan napas, dan menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang lebih keras dari yang pernah aku lihat. Kita tidak akan diam lagi, katanya dengan suara yang penuh tekad. Aku bisa merasakan setiap kata itu mengguncang tubuhku, tetapi ada keteguhan dalam suaranya yang mulai menguatkan keberanianku. Kami tidak akan menyerah. Tidak malam ini. Pintu ruang tamu terbuka, dan beberapa anggota keluarga lainnya memasuki ruangan. Mereka tidak berbicara, hanya menatap kami dengan wajah datar, seolah mereka sudah menunggu momen ini. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin menebal, udara di ruangan ini semakin terasa berat. Setiap orang di ruangan ini terjebak dalam kebohongan yang sama, dan kami, suamiku dan aku, kini harus memilih. Apakah kami akan terus hidup dalam ketakutan, atau kami akan berjuang untuk kebebasan kami, meskipun harga yang harus dibayar begitu tinggi? Apa yang kalian inginkan? Tanyaku, suaraku bergetar, namun ada rasa marah yang mulai menguasai tubuhku. Aku tidak bisa lagi diam. Tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan perasaan ini. Mereka tidak menjawab. Ibu mertuaku melangkah maju, dan dalam diam, dia memberikan isyarat kepada salah satu anggota keluarga untuk mendekat. Aku tahu, itu adalah langkah terakhir yang akan menentukan semuanya. Aku bisa merasakan napasku yang semakin cepat, detak jantungku yang semakin keras. Mereka sudah siap untuk mengakhiri semuanya. Tapi aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Suamiku bergerak mendekat, dan aku mengikuti gerakannya dengan hati-hati. Kita harus keluar dari sini, bisiknya, tetapi aku bisa merasakan keraguan di dalam suaranya. Kami tahu jalan keluar itu tidak mudah, dan kami tahu ada pengorbanan yang harus dibayar. Setiap langkah kami sekarang adalah langkah menuju ketidakpastian, tetapi aku memilih untuk mempercayainya. Kami tidak bisa kembali. Ketika kami hampir sampai ke pintu belakang, sebuah suara terdengar. Kunci pintu diputar dari luar, dan pintu itu terbuka dengan keras.
Mata kami berdua tertuju pada pintu yang kini terbuka, dan dari balik pintu, seseorang muncul. Kami berdua terdiam, terkejut. Itu adalah anggota keluarga yang tidak pernah kami harapkan, sepupu suamiku, yang sebelumnya kami anggap sebagai sekutu. "Jangan bergerak," katanya dengan suara rendah dan tegas. "Mereka sudah tahu kalian mencoba melarikan diri." Aku merasa seluruh tubuhku membeku. Sepupu suamiku, yang selama ini kami percayai, kini berdiri di hadapan kami, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ada ketegangan di wajahnya, dan matanya yang biasa penuh dengan kebingungan, kini terlihat lebih tajam. Apakah dia bagian dari permainan ini? Apakah dia telah mengkhianati kami? Kami terjebak. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi ruang untuk melarikan diri. Dalam satu langkah, semua harapan yang kami miliki mulai runtuh. "Jangan salah paham," katanya, menatap kami dengan intensitas yang tidak biasa. "Kalian tidak bisa keluar. Kami sudah menyiapkan semuanya. Kalian berdua hanya bagian dari rencana besar ini." Suaranya semakin tegas, semakin menambah ketegangan yang sudah memuncak. Sekarang, kami benar-benar terjebak dalam permainan mereka. Kami tidak punya pilihan selain berhadapan dengan kenyataan yang lebih buruk dari yang kami duga. Mereka mengendalikan semuanya, dan kami hanyalah pion dalam permainan yang sudah ditentukan sejak awal. Cliffhanger ending. Saat kami hampir melarikan diri, sebuah tembakan terdengar, mengubah segalanya selamanya. Transition. Namun, dalam keremangan itu, ada harapan kecil untuk masa depan, meskipun keputusan yang harus diambil kini lebih rumit dari sebelumnya. Malam itu terasa sangat berbeda, meskipun udara masih sama, masih sejuk seperti biasa. Suami dan aku duduk di ruang tamu kecil yang kami sewa, di sebuah kota yang terasa asing, jauh dari rumah mertuaku, jauh dari masa lalu yang terus menghantui. Suasana ini, sunyi, tenang, dan begitu penuh dengan ketidakpastian, seperti permulaan baru yang kami impikan. Namun, aku tahu, kedamaian yang kami cari tidak datang dengan mudah. Setiap perasaan yang kami bawa bersama, setiap luka yang belum sembuh, menuntut pengorbanan yang tidak bisa kami hindari. Bekas luka emosional dari apa yang telah kami alami, pengkhianatan, kekerasan, dan kebohongan yang tak terhitung, masih tertinggal, tak bisa kami lupakan. Setiap kali aku menatap suamiku, aku melihat keraguan yang ada di matanya, dan aku tahu, dia merasakan hal yang sama. Kami berdua terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang begitu gelap, dan meskipun kami mencoba untuk melangkah maju, ada perasaan bahwa kami tidak bisa sepenuhnya bebas. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanyaku dengan suara pelan, tidak berharap ada jawaban yang pasti. Suamiku menatapku dengan mata yang sudah tidak lagi penuh dengan kebahagiaan. Ada keletihan, ada keputusasaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. "Kita mulai hidup baru," jawabnya, suaranya terasa berat. "Tapi kita tahu, kita tidak akan bisa melupakan semuanya." Aku mengangguk perlahan. Memang, tidak ada yang bisa menghapus luka-luka itu. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Kami telah kehilangan begitu banyak. Kepercayaan, keamanan, dan ketenangan yang selama ini kami anggap akan selalu ada. Bahkan di tempat yang baru ini, jauh dari mereka, ada rasa kosong yang tak bisa kami hindari. Keputusan-keputusan yang kami buat, pilihan yang kami ambil, kini terasa begitu berat. Tapi tidak ada pilihan lain selain melangkah maju. Hari-hari berlalu, dan kami mencoba menyusun hidup kembali, meskipun sulit. Kami berusaha untuk sembuh dari trauma yang telah menghancurkan kami. Namun, semakin kami mencoba untuk melupakan, semakin besar bayang-bayang masa lalu yang datang menghantui. Suamiku menjadi semakin pendiam. Aku bisa merasakan ketegangan di tubuhnya, bahkan saat dia tidak berbicara. Kami berdua sama-sama terperangkap dalam dunia yang tak lagi ada tempatnya bagi kami. Namun, ada momen-momen di mana aku merasa sejenak seperti kami bisa melupakan semuanya. Saat kami duduk bersama, berbicara tentang hal-hal kecil, tertawa dengan canggung, seakan hidup yang baru bisa dimulai. Tapi secepat itu juga, rasa takut itu datang lagi, seperti bisikan yang tak terdengar, merayap ke dalam setiap percakapan, setiap tatapan. Kami berusaha untuk sembuh,
tetapi luka itu lebih dalam dari yang kami kira. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Suatu malam, ketika kami berdua terbaring dalam keheningan, aku merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Ponselku yang tergeletak di meja di samping tempat tidur bergetar dengan pelan. Awalnya aku berpikir itu hanya perasaan, tetapi getaran itu semakin keras, semakin jelas. Aku terbangun, menatap ponsel yang seolah memanggil. Hati ini mulai berdegup kencang. Suamiku masih terlelap, tidak menyadari apa yang terjadi. Aku meraih ponsel itu dengan tangan yang gemetar. Di layar, sebuah pesan muncul, dari nomor yang tidak dikenal. Kata-katanya singkat, tetapi cukup untuk membuat tubuhku membeku. Kamu pikir kamu sudah aman? Ini baru permulaan. Pesan itu seperti hantaman yang menghancurkan segala harapan yang kami coba bangun. Segalanya kembali berubah. Bayang-bayang itu kembali, lebih nyata dari sebelumnya. Apa yang baru saja kami coba tinggalkan, ternyata belum berakhir. Kami masih terjebak dalam permainan yang lebih besar, dan meskipun kami telah berlari, kami tidak pernah benar-benar bebas. Suamiku terbangun mendengar suara getaran itu. Matanya yang masih buram oleh tidur menatapku, dan aku bisa merasakan kegelisahannya semakin dalam. Apa itu? Tanyanya dengan suara berat, tetapi matanya langsung mengerut saat melihat layar ponsel yang masih ada di tanganku. Pesan, jawabku dengan suara yang hampir tak terdengar, mencoba menenangkan diri meski aku tahu aku tidak bisa lagi berpura-pura. Dia menarik napas dalam, dan ekspresi wajahnya berubah seketika. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Sama seperti aku. Kami belum bebas. Cliffhanger ending. Pesan itu datang begitu cepat, mengingatkan kami bahwa segala yang kami coba hindari, masih mengintai, siap kembali mengguncang kehidupan kami. Transition. Dan dengan itu, masa depan kami kembali digantungkan pada ketidakpastian, bayang-bayang masa lalu yang belum usai, dan tak ada jalan yang benar-benar aman.